Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita merenung bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria dan membawa kabar sukacita. Dalam permenungan saya, itu kabar sukacita, tapi kabar yang sungguh juga menakutkan bagi Maria pada zaman itu. Ada ketakutan. Ada keraguan-raguan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam ketakutan itu, dalam segala sesuatu yang belum pasti itu, Maria menerima kabar itu dengan kepasrahan diri yang total. Dia percaya kepada kehendak Allah. Maria tahu bahwa rencana Allah akan selalu indah pada waktunya. Maka Maria selalu mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, apakah dengan semua pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan semua pengalaman sakit dan penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah kita juga mau percaya, mempersembahkan diri kita secara total dan membiarkan rencana Allah berkarya dalam kehidupan kita masing-masing? Maria tidak mengajukan keberatan, karena Maria yakin bahwa Allah akan mengatur yang terbaik bagi dirinya. Allah juga punya rencana atas hidup Anda dan saya. Pengalaman sepahit apapun, Allah punya rencana bagi Anda dan saya. Dan ingat, kita berdoa bukan berarti persoalan kita selesai. Tidak. Kita berdoa supaya kita tidak merasa sendirian. Kita merasa bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari sikap hidup Maria, percaya pada penyelenggaraan ilahi.
Bahwa Allah memberi kepercayaan kepada Maria dan kepada Anda dan saya. Dan ada Allah tidak lepas tangan. Tapi Allah akan selalu ada berjuang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria membiarkan Allah berkarya bagi hidupnya. Maria mempersembahkan seluruh hidupnya secara total kepada Allah. Maukah kita melakukan hal yang sama? Dengan semua kesakitan, dengan semua pergumulan, kita persembahkan diri kita ke hadapan Allah. Allah punya rencana bagi hidup kita masing-masing. Kemudian dikatakan, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Tidak dikatakan lagi bahwa malaikat itu menyertai Maria terus, tidak. Artinya bahwa Maria diajak untuk bergumul seorang diri. Bahwa dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka Maria harus menanggung segala konsekuensi yang ada. Kenapa Maria bisa melakukan itu? Karena Maria tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi dia selalu mengandalkan kekuatan dari Allah. Dia menerima kabar itu. Dia menyimpannya dalam hati. Dia merenungkan itu sambil menjalani itu dengan setia. Mari kita lakukan itu. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita renungkan itu secara baik sambil mengikuti Kristus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Gusti boten sare. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita belajar dari kualitas-kualitas hidup Santa Perawan Maria. Dia mempersembahkan hidup secara total. Dia percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa Allah selalu menyertai dia. Dan percayalah, Allah juga menyertai Anda dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Tambahkan iman kami, agar apapun yang terjadi kami selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berkatilah semua orang yang kami janjikan doa. Semoga Engkau membantu setiap mereka dan membantu mereka keluar dari setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.